Berjumpa kembali dengan saya Apriafika Dita Kusumawardeni, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Dukuh 3 Salatiga. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Anton. Beliau adalah guru kelas 3 dari SD Negeri Dukuh 3. Selamat siang Pak Anton. Bagaimana kabar Pak Anton hari ini? Baik-baik. Alhamdulillah Pak, saya juga sehat. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Pak Anton. Sebelum nantinya saya akan amati jalan proses pembelajaran yang akan Pak Anton lakukan di dalam kelas, dan sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan yang dilakukan supervisi untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Pak Anton melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid, ya Pak. Ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Anton. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran Pak. Jadi apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai berdasarkan rancangan pembelajaran? Ya, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat, tujuan pembelajaran yang akan saya capai yaitu anak-anak itu bisa menjelaskan pengertian dari komponen biotik dan abiotik, dan mereka juga bisa menjelaskan peran komponen biotik dan abiotik itu dalam sebuah ekosistem. Ya, jadi untuk tujuan pembelajaran Pak Anton nantinya yang pertama murid dapat menjelaskan pengertian dari komponen biotik dan abiotik ya Pak. Kemudian yang kedua dapat menjelaskan peran komponen biotik dan abiotik dalam sebuah ekosistem. Betul ya Pak? Ya. Dari tujuan pembelajaran yang sudah Pak Anton rencanakan, komponen apa saja yang perlu dikembangkan dan yang ingin dicapai dalam pembelajaran nantinya Pak? Jadi yang akan saya capai itu meningkatkan pengetahuan mereka, karena mereka istilahnya mereka belum tahu apa itu biotik dan apa itu abiotik dalam ekosistem. Ya. Baik Pak Anton, jadi kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Anton tadi tentang pengetahuan ya Pak ya. Baik. Kemudian Pak Anton, bagaimana rancangan pembelajaran yang Bapak ingin terapkan dalam di kelas nantinya dari segi strategi pembelajarannya? Ya baik. Jadi kira-kira seperti ini Bu, nanti kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas. Jadi nanti saya menyediakan video, saya minta mereka untuk menyaksikan video pembelajaran yang telah saya sediakan. Kemudian setelah selesai, saya menjelaskan kepada mereka tentang apa yang tadi mereka lihat, disertai dengan tanya jawab. Kemudian nanti terakhir pembelajaran itu saya memberikan pertanyaan kepada mereka berupa wilayah kerja siswa itu untuk mengukur seberapa paham mereka tentang penjelasan yang telah saya berikan. Ya, baik Pak Anton. Tadi Pak Anton menjelaskan rancangan pembelajarannya itu menggunakan video ya Pak ya. Padahal itu masih terpusat pada teacher center ya Pak ya. Padahal sekarang kita harus berpusat pada peserta didik atau student center. Nah, kembali lagi dengan video pembelajaran tadi, apakah semua murid Pak Anton itu menyukai melihat video Pak? Sejauh ini sih saya belum pernah mengatakan secara pasti, tapi beberapa kali saya mainkan video itu ya tidak semua anak itu fokus. Jadi ada yang gambar-gambar, ada yang fokusnya ke lain, ngobrol sama teman. Ya. Ya, kembali lagi di video pembelajaran tadi yang sudah Pak Anton sampaikan, apakah semua murid Pak Anton suka melihat video Pak? Sejauh ini saya belum pernah memetakan
mereka maksudnya. Tapi dari beberapa kali saya menayangkan video pembelajaran, ada anak-anak yang fokus dan anak-anak yang nggak fokus. Biasanya mereka yang gambar-gambar atau ngobrol sama temannya. Solusinya bagaimana Pak untuk mengatasi murid-murid Bapak yang tidak menyukai melihat video? Mungkin saya bisa menambahkan metode di rancangan pembelajaran saya yang telah saya buat. Jadi nanti bentuknya diskusi gitu. Jadi tidak saya full menerangkan ke mereka, tapi kalau diskusi mereka mungkin bisa lebih aktif sesuai dengan minat mereka. Ya, bagus sekali Pak Anton. Jadi ada penambahan ya Pak ya. Ya, betul. Ya. Kemudian Pak Anton, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di kelas nantinya? Ya, jadi media yang saya pakai itu ada sisi platform, kemudian video pembelajaran, dan pertama platform. Dan juga nanti karena saya ada penambahan di metodenya, berarti saya menyediakan gambar-gambar beberapa jenis ekosistem untuk nantinya mereka diskusikan. Luar biasa Pak Anton, untuk media pembelajarannya sudah sangat lengkap ya Pak ya. Kemudian untuk harapan Pak Anton, jadi harapan Pak Anton untuk murid-murid Pak Anton dengan melihat semua rancangan pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran yang sudah Pak Anton sampaikan, harapannya murid-murid Bapak itu berada di angka berapa Pak, dari kisaran 1 sampai dengan 10? Let's say 8 atau 9. 8 atau 9 Ya, ya. 8 atau 9. Ya, luar biasa sekali Pak Anton ya. Baiklah, kapan nih Pak Anton kita akan melakukan kegiatan pembelajaran ini? Rencananya itu hari Selasa itu tanggal 15 Oktober. Itu nanti di jam pembelajaran pertama, pembelajaran. Jadi hari Selasa ya Pak ya, tanggal 15 Oktober di jam pertama dan kedua, Iya, selama 2 jam pelajaran ya Pak ya. Baiklah Pak Anton, kalau begitu saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Pak ya. Nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan kembali Pak. Yang terakhir yaitu pasca observasi, yang nantinya akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Jadi sebelum kita akhiri Pak Anton, apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Ya. Jadi yang saya dapatkan ada koreksi di bagian metodenya, yang tadinya teacher center jadi student center. Baik, terima kasih Pak Anton atas waktu yang sudah diberikan. Pak Anton sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ya Pak Anton. Kemudian semoga nanti waktu observasi semua rancangan dan juga strategi-strategi yang sudah Pak Anton sampaikan itu bisa dilakukan dengan baik dan berjalan dengan lancar ya Pak. Baiklah, sampai bertemu di kegiatan observasi di hari Selasa ya Pak. Ya, betul. Ya. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas Pak Anton. Ya, Selamat siang, terima kasih Pak Anton. Siap, gerak. Gerak. Pada waktu memberi salam. Lain mas ya.
ditanya komponen dalam ekosistem. Kemarin Tanu udah pernah tanya ya? Sekilas komponennya ada berapa? Apa? Abiotik, biotik. Ya, hari ini kita belajar lebih dalam lagi. Kita lihat video ini, kemudian nanti kalian ada aktivitas, tapi aktivitasnya kelompok, tolong diperhatikan. Kita lihat video dulu, perhatikan supaya nanti kalian tahu apa yang dilakukan. Berjumpa lagi bersama saya Siti Fatimah Mustini di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar materi IPA yaitu mengenai ekosistem. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, teman-teman mampu mengetahui pengertian dari ekosistem. Yang kedua, teman-teman mampu mengetahui jenis ekosistem. Dan yang ketiga, teman-teman mampu mengetahui komponen penyusun ekosistem. Nah, teman-teman, di sini ada teman-teman yang sudah mengetahui apa sih ekosistem itu? Iya betul, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah teman-teman, hubungan timbal balik ini saling memberikan pengaruh di antara keduanya. Ekosistem terdapat di semua belahan bumi. Ada ekosistem hutan, ekosistem laut, ekosistem padang rumput, dan lain-lain. Perlu teman-teman ketahui, ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Untuk masing-masing penjelasannya, bisa teman-teman lihat dan baca serta pahami ya. Nah, teman-teman, ekosistem terdiri dari dua jenis. Ada yang tahu? Iya betul, ekosistem terbagi menjadi dua jenis, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan bahas masing-masing dari jenis ekosistem tersebut di video ini ya. Silakan teman-teman menyaksikan dan perhatikan. Untuk jenis ekosistem yang pertama, yaitu ekosistem alami. Nah, teman-teman, ekosistem alami ini yaitu ekosistem yang sudah ada di alam, atau dengan kata lain, jenis ekosistem ini terbentuk dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia, alias diciptakan oleh Tuhan. Nah, teman-teman, contoh dari ekosistem alami ini yaitu laut, sungai, hutan, dan lain sebagainya yang diciptakan oleh Tuhan tanpa campur tangan manusia. Selanjutnya, jenis ekosistem yang kedua yaitu ekosistem buatan. Nah teman-teman, ekosistem buatan ini dibuat oleh manusia atau terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Nah hal tersebut guna memenuhi kebutuhan manusia. Contoh dari ekosistem buatan ini yaitu akuarium, sawah, kolam, dan bendungan. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu komponen apa saja sih yang menjadi penyusun dari sebuah ekosistem? Iya betul. Komponen penyusun dalam ekosistem terdiri dari dua, yaitu komponen biotik dan abiotik. Oke teman-teman.
dulu, yaitu yang pertama komponen biotik. Nah teman-teman, komponen biotik ini yaitu semua makhluk hidup yang terdapat dalam sebuah ekosistem, yaitu tumbuhan, hewan, mikroskopik seperti bakteri dan manusia. Nah teman-teman, komponen ini nantinya akan membentuk sebuah rantai makanan yang akan menjaga kestabilan sebuah ekosistem. Nah teman-teman perlu tahu juga bahwa komponen biotik dalam sebuah ekosistem dapat dibedakan menjadi beberapa macam tergantung dari cara mendapatkan makanannya dan tingkat profitnya. Nah teman-teman, berikut ini adalah jenis komponen biotik yang digolongkan berdasarkan cara memperoleh makanannya. Ada apa saja sih? Ada yang tahu? Iya betul, ada 3 jenis komponen biotik ya teman-teman. Jenis komponen biotik yang pertama yaitu produsen. Produsen di sini yaitu merupakan organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui kegiatan fotosintesis. Contohnya tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau di sini banyak ya teman-teman. Bisa rumput, bisa padi, atau sayuran hijau lainnya ya teman-teman. Nah, untuk contohnya lagi, bisa teman-teman perhatikan di gambar. Ada gambar rumput yang berperan sebagai produsen. Selanjutnya, jenis komponen yang kedua yaitu konsumen, yaitu organisme yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri, sehingga harus memakan makhluk hidup lainnya, atau organisme ini bergantung pada organisme lainnya. Nah, teman-teman bisa lihat lagi di gambar untuk kambing dan manusia pada rantai makanan manusia di sini berarti berperan sebagai konsumen. Nah, kalau sudah paham atau teman-teman sudah bisa membedakan mana yang produsen, mana yang termasuk konsumen, kita lanjut ke jenis komponen yang ketiga, yaitu decomposer atau pengurai. Nah teman-teman, decomposer merupakan mikroorganisme yang menguraikan bangkai makhluk hidup atau hasil pembuangan sisa pencernaan. Nah bisa teman-teman lihat juga di gambar pada rantai makanan manusia yang berperan sebagai pengurai, yaitu bakteri. Selain bakteri ada juga jamur dan lain sebagainya. Oke teman-teman, kalau teman-teman sudah paham dan sudah bisa membedakan peran dari masing-masing komponen biotik tersebut, berarti kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya ya teman-teman. Oke? Nah teman-teman, selanjutnya berdasarkan tingkat profit atau nutrisi yang dimiliki pada komponen biotik dalam ekosistem, komponen biotik tersebut terbagi menjadi 2 jenis, yaitu komponen autotrof dan komponen heterotrof. Ada yang tahu? Iya betul. Tapi berhubung masih ada teman-teman kita yang belum tahu, maka akan kita jelaskan di video ini teman-teman, simak baik-baik. Nah teman-teman, berikut ini adalah jenis komponen biotik berdasarkan tingkat profit. Yang pertama yaitu ada komponen autotrof, merupakan organisme yang berperan sebagai produsen karena dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Contohnya yaitu tumbuhan berbiji, fitoplankton, ganggang, lumut, tumbuhan paku, dan lain sebagainya. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri di gambar yang saya jadikan contoh, yaitu ekosistem sawah. Nah, komponen autotrof di sini yaitu ada pohon atau tumbuhan hijau, ada rumput, dan lain sebagainya. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri ya, komponen autotrof ini berada pada trofik 1 yang berperan sebagai produsen karena dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Sampai sini paham teman-teman? Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke teman-teman, berikut adalah jenis komponen biotik berdasarkan tingkat profit yang kedua, yaitu ada komponen heterotrof.
yaitu organisme yang berperan sebagai konsumen karena tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Nah teman-teman, komponen reproduksi ini terdiri dari beberapa tingkatan. Yang pertama ada konsumen tingkat 1, yaitu terdiri dari hewan herbivora dan hewan omnivora. Selanjutnya ada konsumen tingkat 2 yang terdiri dari hewan karnivora pemakan herbivora dan hewan omnivora. Selanjutnya ada konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak ya teman-teman, yang terdiri dari hewan karnivora pemakan karnivora dan hewan omnivora. Dan yang terakhir ada decomposer dan detritivor atau pengurai. Nah teman-teman, bisa teman-teman lihat sendiri di gambar. Di gambar tersebut ada ini ya teman-teman, tingkatan tropik dari ekosistem sawah. Nah tadi teman-teman sudah tahu ya, di tropik pertama itu ada produsen yang merupakan komponen autotrof. Nah di gambar ada tumbuhan, ada rumput ya, ada padi dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah sedangkan untuk konsumen tingkat 1 yaitu ada tikus, belalang, dan ulat yang merupakan hewan herbivora dan omnivora. Kenapa tikus, belalang, dan ulat termasuk ke konsumen 1? Iya betul jawabannya, karena mereka hanya memakan rumput atau padi saja ya teman-teman. Kemudian ada konsumen tingkat 2 yang terdiri dari hewan karnivora, pemakan herbivora, dan hewan omnivora. Nah di sini ada katak dan juga ayam. Nah katak dan ayam tersebut termasuk dalam tingkatan konsumen 2 karena katak makan hewan herbivora seperti apa? Seperti belalang. Kemudian ada juga ayam. Kenapa masuk ke dalam konsumen tingkat 2? Karena ayam makan hewan omnivora atau herbivora, yaitu ulat ya teman-teman. Sampai sini paham? Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Ada konsumen puncak atau konsumen tingkat 3 yang terdiri dari hewan karnivora, pemakan karnivora, dan hewan omnivora. Nah, di sini di ekosistem sawah yang termasuk ke dalam konsumen puncak ada elang dan ular ya teman-teman. Nah, teman-teman, elang dan ular ini dikelompokkan ke dalam konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak karena elang dan ular ini bisa memakan konsumen tingkat 1 dan 2 ya teman-teman. Nah teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui dan memahami komponen penyusun ekosistem yang pertama, yaitu komponen biotik. Selanjutnya teman-teman akan mengetahui komponen penyusun ekosistem yang kedua, yaitu komponen abiotik. Nah teman-teman, komponen abiotik ini merupakan komponen tidak hidup yang berupa fisik dan kimia yang mendukung serta menjaga keseimbangan suatu ekosistem. Nah, komponen abiotik ini terdiri dari suhu, air, cahaya matahari, udara, bebatuan, tanah, dan kelembapan. Oke teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui apa itu ekosistem, apa saja jenis ekosistem, dan komponen penyusun ekosistem. Jadi, dari pembelajaran kita kali ini dapat kita simpulkan bahwa adanya hubungan timbal balik di antara komponen-komponen dalam ekosistem dapat membuat kehidupan bisa berjalan dengan seharusnya. Begitu juga jika ada gangguan-gangguan, maka kehidupan juga akan terganggu. Selanjutnya, meskipun komponen biotik dan komponen abiotik berbeda, tetapi mereka saling berhubungan satu sama lainnya. Contohnya antara lain air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk minum dan proses pertumbuhannya. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Oke, tentang komponen biotik dan abiotik. Jadi awalnya itu mengingatkan kalian materi yang kemarin, kemudian tadi tambah apa tadi? Biotik dan
abiotik. Kemarin diterangkan tapi belum lengkap. Hari ini kita belajar biotik tadi apa? Komponennya di komponen yang apa tadi? Komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Apa saja tadi? Ada produsen. Produsen itu tadi tumbuhan apa? Tumbuhan hijau. Kemudian konsumen atau pemakan itu terdiri dari apa tadi? Hewan. Juga apa? Satunya? Ya. Satunya yang terakhir, coba perhatikan. Kalau tadi kalian perhatikan nanti ada 3 bagian komponen biotiknya. Yang ketiga namanya pengurai. Ya. Perhatikan dulu, perhatikan ya. Jadi kemarin kita belajar, tadi kemarin Pak Tom bilang ada 3 jenis 3 komponen biotik. Namanya tumbuhan, manusia dan hewan. Tapi di materi yang sekarang kalian lebih dalam lagi, karena manusia, hewan dan tumbuhan itu masuk dalam kelompok yang sebelah sini. Ya. Kalau dia menghasilkan makanan sendiri namanya produsen, itu tumbuhan juga. Perhatikan ya. Kalau konsumen itu kita manusia dan juga hewan, karena kita tidak bisa menciptakan makanan sendiri. Kemudian setelah makhluk hidup ini meninggal atau mati, itu kan harus diuraikan supaya jasadnya atau sisanya itu berubah menjadi tanah lagi oleh yang namanya pengurai. Pengurai itu tadi apa namanya? Bakteri. Terus dan itu ya. Itu yang komponen biotik. Sekarang yang abiotik tadi apa? Komponen yang terdiri dari benda apa? Ayo suaranya. Benda materi. Apa saja tadi? Sama? Apa? Air. Tanah. Sinar matahari. Ya. Matahari. Terus udara. Ya. Kalau yang bagikan ada tugas untuk kalian. Jadi nanti ada beberapa gambar yang paling bagikan. Itu tentang beberapa ekosistem. Jadi nanti gambarnya tidak sama. Mungkin yang satu dapat ekosistem sawah, satunya ekosistem kolam, satunya hutan dan lain-lain gitu ya. Ulangi dulu nanti tugas kalian yang nomor 12. Satu kelompok satu, Pak. Ya, satu kelompok satu karena tugas kelompok. Perhatikan dulu teman supaya kalian paham. Lihatin dulu, lihat bagian yang kertas putihnya, yang bukan gambar ya. Itu nanti kalian tulis nama-nama kelompoknya. Kemudian perhatikan dulu ekosistem yang diamati. Contohnya kelompoknya baik, dapat gambar apa? Hutan ya, berarti ekosistem hutan. Terus punya Mila, gambarnya apa itu? Kolam. Kolam. Ya, berarti ekosistem kolam. Ada lagi punya Bella, apa gambarnya apa? Padang rumput, berarti ekosistem padang rumput. Jadi tugas kalian nanti seperti ini, perhatikan. Yang harus kalian diskusikan seperti ini, perhatikan ya. Di sini Pak tuliskan ada komponen biotik dengan abiotik. Contohnya seperti ini. Misalnya ini yang kalian temukan di gambar itu apa? Komponen biotiknya misalnya kalau punya Pak apa? Pohon ya. Nah, pohon itu fungsinya apa? Ya, pohon, harimau, mungkin ada yang lain. Karena biotiknya juga. Ya. Terus nanti kalian perhatikan. Kalian tuliskan fungsinya. Contohnya seperti ini. Misalkan pohon fungsinya apa ya kira-kira? Ya, menghasilkan oksigen, betul. Misalnya burung, rumahnya di mana? Pohon.
bisa tuh tempat tinggal burung bisa. Jadi pahami ya? Ya. Waktu kalian 15 menit untuk mendiskusikan waktu kalian 15 menit untuk mendiskusikan gambar yang sudah kalian terima. Kemudian nanti masing-masing kelompok perhatikan. Bisa perhatikan. Masing-masing kelompok nanti maju ke depan untuk membacakan atau mempresentasikan hasil diskusi. Bisa dimulai dari sekarang. Itu tidak harus 5 ya. Kalau kalian ketemu 2 ya 2 saja.
Ada yang sudah selesai? Siapa? Ayo kak, maju selama kak. Yang lain sambil yang belum selesai diselesaikan. Sambil kita dengarkan hasil diskusinya kelompoknya. Yang lain sambil diperhatikan ya. Kalau ada temannya yang yang lain dengarkan. Ya perhatikan, yang lain perhatikan. Ekosistem yang diamati apa kan? Ya, ini ekosistem apa? Kebun ya. Mereka menamati ekosistem kebun. Terus abiotik dan biotiknya yang mereka temukan apa? Yang biotik dulu apa? Pohon. Fungsinya apa? Di situ apa? Perhatikan yang lain ya. Untuk menghasilkan oksigen. Ya. Terus bentuknya untuk menghijaukan bumi. Itu apa salah? Betul ya. Yuk lanjutkan. Ya, untuk makan tumbuh, untuk makan hewan ya. Betul. Terus lanjutkan ya komponen abiotik. Tanah apa itu? Untuk menanam ya. Terus lanjutkan. Ya mereka dapat ini gambar awal katanya untuk menghasilkan hujan. Ya, perhatikan ya. Terus lagi ada lagi udara untuk bernafas. Terus yang sudah lalu jamurnya katanya untuk memulai ya. Ada yang mau ditanya itu, jadi mereka yang diamati ekosistem kebun, terus mereka dapat beberapa komponen biotik dan abiotik dan mereka sudah membacakannya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya. Siapa lagi? Ya, buka dulu. Mereka mengamati ekosistem apa itu? Ekosistem apa? Dan ekosistem apa? Iya, mereka mengamati ekosistem pada rumput. Jadi yang ditemukan apa saja? Bacakan ya. Ya, di sini mereka menemukan biotiknya kerbau. Fungsinya apa itu? Di situ. Ya, di situ fungsinya kerbau untuk memakan rumput, betul ya? Terus selanjutnya gajah, ada gajah enggak? Ya, fungsinya apa itu? Memandikan anaknya. Ya, itu peran
tepat ya. Yang betul makan rumput. Ya, nanti diganti makan rumput ya. Terus lalu juga ya, yang ambil ya. Yang lain perhatikan. Air untuk apa itu? Air ada ya? Ada. Untuk minum apa? Untuk minum hewan. Ya. Terus lanjutkan apa lagi? Batu untuk tumbuh lumut. Betul. Lanjutkan. Untuk menghijaukan. Ada yang ditanya dari kelompoknya Arsya? Ada? Atau ada yang mau nambahin? Sudah, cukup. Kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Arsya. Apa lagi? Ayo, yang lain. Gak usah banyak-banyak ya Bapak. Oh, namanya Dista sudah belum? Gak apa-apa. Gak usah semuanya, tiga orang gak apa-apa, 3 orang saja yang masuk. Ya siapa? Nomor yang Dista atau punya Pak Ek? Atau punya Samuel? 3 orang ya Pak? Ya 3 orang ya. Sudah? Yuk. Mamanya Pak Ek kan? Ya siapa itu? Ada yang pegang gambar, ada yang pegang hasil diskusinya. Yuk kita dengarkan dari kelompoknya Pak Ek. Dibuka dulu. Dibuka dulu. Diamati apa ekosistemnya? Hutan. Jadi mereka mengamati ekosistem hutan. Terus yang ditemukan apa saja dari ekosistem hutan? Apa tadi yang pertama? Pohon menghasilkan oksigen. Oksigen untuk siapa kalau tidak tahu? Untuk harimau ya. Terus ya, harimau fungsinya pemakan. Ya. Terus lanjutkan betul ya. Ya, betul. Rumput di situ katanya untuk makanan hewan herbivora. Yang lain perhatikan. Askar. Yuk. Yang berikutnya, adjektifnya. Ya, untuk makhluk hidup berpijak, ya betul ya. Terus lanjutkan. Untuk penapas harimau kalau di dalam ekosistem hutan yang tidak banyak baik. Terus lanjutkan. Oh, batu bisa mengapung dan menjadi tanah. Itu fungsinya batu di ekosistem hutan punya Pak Ek. Ada yang mau tanya? Atau ada yang mau nambahin? Sudah? Ya, itu hasil diskusi dari kelompok Pak Ek. Kita beri tepuk tangan. Siapa lagi? Punya tuh? Kelompok yang besar? Ya, dari kelompoknya Agus.
Buka dulu. Buka dulu kan. Yang lain perhatikan ya. Kamu yang diamati ekosistem apa? Sungai ya. Terus yang kamu temukan apa saja di ekosistem sungai? Dan komponen apa itu adalah biotik. Apa yang ditemukan di situ? Ikan? Untuk memakan tumbuhan air. Ya, terus lanjutkan. Sebagai pemakan serangga dan berkatakan. Nah, ya, lanjutkan. Jadi mereka menemukan dua ya. Terus itu yang apa? Yang biotik atau abiotik? Abiotik. Pohon abiotik. Oh, berarti itu kelan tempat dengan bajakan yang bawahnya. Ya, betul. Terus lanjutkan. Itu zaman dulu ya, kalau zaman sekarang ya. Terus lanjutkan. Untuk ikan hidup airnya. Terus lanjutkan. Untuk bernapas apa? Kalau di ini, kalau di sini. Untuk bernapas apa? Katak dan ikan. Ikannya enggak? Ikan enggak butuh udara. Ikan butuh udara. Lanjutkan. Matahari untuk menghindari kambing. Matahari untuk mengenali sungai. Biar terang. Ya. Ada lagi? Ya. Ada yang mau ditanya? Coba perhatikan. Ada yang mau ditanya dari kelompoknya Agus? Tadi ada kesalahan satu ya. Pohonnya itu abiotik atau biotik? Biotik. Itu tadi nanti diperbaiki ya. Oke, sudah. Oke, sudah. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya. Sekarang perhatikan ke depan semuanya. Perhatikan. Bisa. Ini tambah terakhir, perhatikan ya. Teman-temannya nggak perhatikan. Kami akan membacakan. Kelompoknya bisa mengamati ekosistem besar. Orang jadi yang ditemukan di dalam ikan apa saja? Ikan itu yang biotik. Ya. Terus fungsinya di situ apa? Ikan fungsinya di kolam itu apa? Sebagai pemakan. Ya. Terus lanjutkan. Tanaman air fungsinya di situ apa? Meletakkan telur ikan katanya. Perhatikan ya. Terus yang abiotik apa? Air. Air tempat tinggal ikan. Betul. Terus lanjutkan. Batu apa? Untuk ikan sembunyi. Betul ya? Iya betul. Betul ya? Ini ada batu. Terus untuk ikan sembunyi betul ya? Iya betul juga. Oke. Ada yang mau ditanya? Ada yang bertanya? Ada? Ya. Itu ya. Itu orangnya apa? Oh, orangnya nggak tahu sudah. Sudah ya? Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Siska. Sudah, sekarang perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan. Kita sama-sama ya, kita sama-sama ulangi lagi supaya kalian lebih paham. Jadi hari ini kita belajar tentang komponen biotik dan abiotik. Tadi yang komponen biotik itu apa, Agus? Komponen yang bagaimana? Komponen biotik tadi komponen yang bagaimana?
terdiri dari makhluk terdiri dari makhluk hidup. Kalau yang biotik, yang abiotik berarti komponen yang terdiri dari benda mati, ya. Kalau yang biotik apa saja kira-kira? Terus ikan, apa lagi? Penyampaian apa kalau biotiknya? Harimau. Punya Bisa, biotiknya apa? Ya. Punya Aska apa? Biotiknya apa kan? Biotik. Ya, pohon. Punya itu? Bella? Biotiknya apa? Mana ada nih? Apa aja? Hewan, ya, betul. Ya, jadi hari ini kalian belajar komponen biotik dan abiotik. Berarti kalian paham bahwa di dalam ekosistem itu perhatikan dulu, di dalam ekosistem itu terbentuk dari komponen yang isinya makhluk hidup dan juga benda mati. Kalau yang makhluk hidup itu namanya biotik, yang benda mati namanya abiotik. Sudah kita akhiri pelajaran kali ini karena beristirahat. Selamat siang dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Apriafika Dita Kusumawardani, CGP Angkatan 11, Kota Salatiga, bersama rekan saya Pak Anton, guru kelas 3 dari SD Negeri Luhur 3, serta Ibu Eli sebagai pengajar praktik. Selamat siang Pak Anton. Ya, bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah ya Pak ya. Baiklah Pak Anton, pada kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Pak, di mana nanti kita tuh sebelumnya kan sudah melaksanakan pra-observasi dan juga observasi ya Pak ya. Saya masuk di kelas Pak Anton di kelas 3 pada tanggal 11 Oktober 2024 ya. Pak Anton, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan proses pembelajaran yang telah Pak Anton lakukan untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan. Bisa dijelaskan Pak Anton bagaimana perasaan Pak Anton setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran saat itu? Yang pasti dengan hasil yang sudah dicapai anak-anak itu saya merasa puas dengan strategi pembelajaran yang sudah saya lakukan sebelumnya. Jadi yang akan saya kembangkan waktu itu di pengetahuan, tapi dengan menggunakan metode diskusi, dan pada akhir pembelajaran anak-anak 90% lebih bisa dan memahami apa yang telah mereka pelajari. Baiklah Pak Anton, jadi tadi Pak Anton menjelaskan langkah-langkahnya ya Pak ya. Langkah-langkah Pak Anton bisa dijelaskan kembali langkah-langkah dan juga area pengembangan apa saja yang dikembangkan oleh Pak Anton. Jadi mereview ya? Iya. Pertama-tama sebelum melakukan pembelajaran, saya membuat modul belajar yang kita sudah diskusikan di pra kemarin. Menggunakan model pembelajaran kooperatif learning dengan metode diskusi. Jadi di diskusi juga, sebelum melakukan diskusi itu ada penjelasan dari saya dan juga anak-anak melihat video pembelajaran, sehingga anak-anak tidak nol pengetahuannya tidak nol. Jadi sebelum melakukan diskusi mereka sudah ada gambarannya apa yang akan mereka lakukan. Baik Pak Anton, menurut Pak Anton ini apakah area pengembangan yang sudah Pak Anton rancang tadi sudah tercapai semua Pak? Sudah tercapai. Apakah
apakah ada kesulitan Pak untuk siswanya atau juga Pak Anton? Ya, kesulitannya itu di prosesnya ya Bu. Prosesnya, jadi kan ada anak-anak yang mungkin belum terbiasa diskusi, jadi kan masih bingung diskusi itu piye kan gitu ya. Jadi masih mereka masih kerja sendiri-sendiri, walaupun ada yang lain yang maksudnya sudah terbiasa gitu. Jadi pengetahuan mereka yang mungkin tentang diskusi itu yang mungkin jadi kesulitan mereka, dan juga kesulitan bagi saya, karena kan kalau seperti itu berarti kan saya mendekati secara individual ke mereka satu-satu. Individu ya, pendekatan individu. Ya. Selain pendekatan individu, apakah ada alternatif lain yang akan Pak Anton lakukan, Pak? Untuk mengatasi kesulitannya, berarti untuk next pelajaran selanjutnya itu saya akan sering menggunakan metode yang seperti ini sehingga anak jadi terbiasa. Mungkin itu bisa mengatasi kesulitan mereka yang awalnya mungkin bingung di diskusinya. Jadi metode ya Pak Anton ya. Jadi kemarin kan Pak Anton sudah menggunakan metode pembelajaran dengan video ya Pak ya. Ya. Pak Anton, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak selama observasi kemarin? Ya. Menurut saya ya Pak ya, pembelajaran yang dilakukan Pak Anton itu sudah bagus Pak. Tujuan pembelajarannya juga sudah disampaikan dengan baik. Kemudian siswanya juga sudah memahami tujuan dari pembelajarannya. Kemarin tujuan pembelajarannya menjelaskan pengertian dan juga peran dari komponen abiotik dan biotik. Ya. Kemudian untuk pengembangan Pak, kemarin keaktifan siswa ya Pak? Betul. Ada ya Pak ya? Okay. Untuk keaktifan siswa dan juga kompetensi pengetahuan ya Pak Anton ya. Untuk keaktifan siswanya itu sudah bagus Pak. Kemarin saya melihat itu setiap kelompok itu sudah berdiskusi dengan baik. Kemudian saat proses presentasi ya Pak, itu juga sudah bagus sekali. Pembelajaran yang kemarin Pak Anton gunakan itu juga sudah berdiferensiasi Pak. Jadi Pak Anton sudah menggunakan diferensiasi konten dengan video pembelajaran. Kemudian tugas kelompok ya Pak itu sudah melakukan diferensiasi proses Pak. Seperti itu. Kemudian untuk diferensiasi produknya, Pak Anton meminta anak-anak untuk maju presentasi setiap kelompok kemarin ya Pak. Kemudian namun satu catatan saja Pak Anton, kalau dari catatan saya itu yang belum tampak itu penilaian individu Pak. Jadi kemarin hanya kelompok saja. Jadi dengan penilaian individu itu kan membuat anak-anak itu Pak Anton sendiri itu mengetahui kemampuan anak-anaknya seperti itu. Pak Anton bisa memberikan KPD lembaga kerja peserta didik itu sesuai dengan kemampuan anak-anak Pak. Dan di kelasnya Pak Anton pasti murid-muridnya itu kan beda-beda kemampuannya ya Pak ya. Ada yang sudah lancar membaca, ada yang belum, seperti itu ya Pak. Itu kita sebagai guru harus memberikan fasilitas sesuai dengan kemampuannya. Seperti itu. Misalkan anak yang belum bisa baca mungkin tidak diberikan soal dalam lembar jawaban, mereka harus membaca sendiri seperti itu. Hanya itu saja Pak Anton. Namun keseluruhan sudah bagus sekali Pak. Dengan demikian Pak Anton, apa yang akan Pak Anton lakukan untuk berikutnya Pak? Ya itu tadi untuk mengatasi kesulitan yang diskusi tadi yang belum terbiasa, berarti kedepannya lebih sering menggunakan metode yang sama. Terus tadi kita bilang saya mungkin tidak bisa menilai secara individu, berarti nanti next pelajaran selanjutnya akan saya berikan seperti itu, sehingga pencapaian anak secara individual itu bisa terlihat. Iya betul sekali Pak. Jadi kita sebagai guru tahu kemampuannya anak, yang ini sudah sampai mana, yang ini sudah sampai mana.
Antonnya. Ya, baiklah Pak Anton, semoga tadi yang Pak Anton rencanakan menggunakan metode-metode lainnya itu bisa terlaksana dengan baik ya Pak ya, kemudian bisa berjalan dengan baik. Saya menunggu kabar baiknya Pak, karena kan saya juga dekat dengan Pak Anton, saya juga masuk kelasnya Pak Anton juga nih Pak. Semoga yang dirancang Pak Anton tadi itu terlaksana dengan baik. Terima kasih Pak Anton untuk waktu yang sudah Pak Anton berikan. Kita sudah melakukan proses yang awalnya pra-observasi, kemudian saya melakukan observasi di kelas Pak Anton, dan sekarang melakukan percakapan pasca observasi. Terima kasih untuk waktunya Pak Anton. Sama-sama.